wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah anak-anak, sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum memasuki materi, Ibu akan mengabsensi kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Yang pertama ada Laras. Hadir, alhamdulillah. Kemudian ada Listiana. Hadir. Dian Sartika. Hadir. Satina. Hadir. Alhamdulillah hadir semua ya pada kesempatan hari ini. Baiklah anak-anak, materi kita pada hari ini adalah menentukan pokok pikiran dalam tes tulis dan lisan. Di sini ada yang tahu apa itu pokok pikiran? Atau apakah anak-anak masih terasa asing mendengarkan kata pokok pikiran? Dan apa itu pokok pikiran? Tentu di kelas 4 kalian sudah menemukan pembelajaran tentang gagasan pokok. Nah, pokok pikiran sama juga dengan gagasan pokok. Gagasan pokok atau pokok pikiran sering dikenal dengan ide pokok. Nah, pada hari ini kita akan lebih sering menggunakan kalimat ide pokok. Namun ketiganya sama saja, mempunyai arti yang sama. Jadi anak-anak jangan bingung ya. Nah, apa itu ide pokok? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi sebuah paragraf. Mari kita bahas kata per kata. Gagasan itu ide atau pikiran. Sedangkan dasar itu awal atau pertama atau yang pertama dimulai. Artinya, ide pokok itu gagasan atau ide atau pikiran yang menjadi dasar atau awal atau pertama ketika kita mau membuat sebuah paragraf. Jadi, ketika kalian ingin membuat sebuah paragraf, kalian harus membuat ide pokoknya dulu. Harus menentukan ide pokoknya terlebih dahulu. Dari mulai ide pokoknya, nanti akan kalian kembangkan sehingga menjadi sebuah paragraf. Nah, dalam membuat sebuah paragraf, berarti kalian harus menentukan ide pokoknya dulu. Kemudian, ide pokok itu akan menjadi kalimat utama. Selanjutnya, kita kembangkan kalimat itu dan jadilah paragraf. Ibu ulangi ya. Pertama, kita tentukan ide pokoknya dulu. Ide pokok itu nantinya akan menjadi sebuah kalimat utama. Nah, kita kembangkan lagi menjadi kalimat pengembang. Kalimat pengembang bisa 1 kalimat, 2 kalimat, sampai 3 kalimat, atau bisa lebih. Gabungan dari kalimat utama dan kalimat pengembang nanti akan menjadi sebuah paragraf. Berikut contohnya. Kita tentukan ide pokok. Nah, ide pokoknya adalah kesamaan organ gerak hewan dan manusia. Selanjutnya dari ide pokok, kita sajikan ide pokok itu dalam sebuah kalimat utama, yaitu organ gerak hewan dan manusia memiliki kesamaan. Kemudian, kita kembangkan kalimat utama itu dengan beberapa kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Sama saja ya.
Nah, kalimat pengembangnya adalah alat gerak yang digunakan manusia dan hewan, yaitu alat gerak aktif dan pasif. Kedua alat tersebut bekerja sama untuk melakukan pergerakan. Nah, sudah jadi paragraf bukan? Mari kita baca lagi kalimat lengkapnya. Organ gerak hewan dan manusia memiliki kesamaan alat gerak yang digunakan manusia dan hewan, yaitu alat gerak aktif dan pasif. Kedua alat tersebut bekerja sama untuk melakukan pergerakan. Mudah bukan? Kalimat utama itu tidak harus di awal kalimat ya anak-anak. Kalimat utama itu bisa berada di awal kalimat, bisa berada di akhir kalimat, atau di awal kalimat dan dipertegas di akhir. Nah, sebuah paragraf yang mempunyai kalimat utama di awal paragraf dinamakan paragraf deduktif. Sedangkan paragraf yang mempunyai kalimat utama berada di akhir paragraf dinamakan paragraf induktif. Untuk paragraf yang kalimat utamanya berada di awal dan dipertegas di akhir paragraf, maka dinamakan paragraf campuran. Jadi ada 3 jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Paham kan anak-anak? Baik, kita coba ya. Nah, yang bisa silakan angkat tangan. Nanti yang bisa menjawab ibu akan kasih nilai. Baik. Nah, paragraf deduktif itu apa? Silakan angkat tangan yang bagi yang bisa. Iya, Listiana, ayo. Iya, betul sekali. Listiana bilang paragraf deduktif itu adalah kalimat utama berada di awal paragraf. Betul, tepuk tangan. Selanjutnya paragraf induktif. Siapa yang tahu? Iya, Satina. Betul sekali, Satina bilang paragraf induktif itu kalimat utama berada di akhir paragraf. Ye, tepuk tangan untuk Satina. Kemudian untuk paragraf campuran, siapa ini? Ayo. Dian Sartika, ya, dipersilakan Dian. Betul, kalimat utama berada di awal dan dipertegas di akhir paragraf. Pintar sekali anak-anak ibu. Sampai sini anak-anak sudah mengerti kan tentang apa itu paragraf deduktif, apa itu paragraf induktif, dan paragraf campuran. Nah, bagaimana kalau sekarang kita balik? Sudah ada paragrafnya. Selanjutnya kita diminta untuk menemukan ide pokoknya dari ide tersebut. Caranya adalah ada sebuah paragraf, kemudian kita baca dengan seksama, lalu kita coba temukan kalimat utamanya berada di mana. Apakah itu di awal, atau di akhir, atau di awal dan di akhir. Selanjutnya pada kalimat utama itu kita baru akan menemukan yang namanya ide pokok. Jadi ide pokok itu ada pada kalimat utama. Nah, jika anak-anak masih bingung tentang menemukan kalimat utamanya, maka setelah membaca paragraf, kalian harus tahu isi teksnya atau isi bacaannya. Nah, isi bacaannya itu kalau kita ringkas berada di kalimat yang mana ya? Nah, itulah yang dinamakan kalimat utama. Sudah paham anak-anak? Alhamdulillah, ide pokok dapat kita temukan di teks tertulis dan teks lisan. Teks tertulis contohnya adalah dapat kalian temukan di bacaan atau cerita. Sedangkan untuk teks lisan dapat kalian temukan di wawancara. Nah, apakah di sini sudah pernah melakukan wawancara? Belum ya?
Nah, berikut adalah persiapan ketika kalian akan melakukan wawancara. Nah, tujuan wawancara sendiri adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Baiklah, berikut adalah langkah-langkah untuk persiapan wawancara. Yang pertama yaitu menentukan narasumber atau orang yang akan diwawancara. Yang kedua, menentukan waktu dan tempat wawancara. Kemudian yang ketiga, menyusun pertanyaan. Yang keempat, mempersiapkan alat. Nah, baiklah anak-anak, sampai sini ada pertanyaan? Sepertinya tidak ya. Nah, baiklah, Ibu akan menarik kesimpulan dari pembahasan kita pada hari ini adalah ide pokok adalah konsep utama yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Adapun istilah lain untuk menyebut ide pokok adalah gagasan utama yang menjadi landasan sebuah paragraf. Dalam sebuah paragraf biasanya hanya akan ditemukan satu ide pokok. Letak ide pokok tersebut di awal ataupun di akhir paragraf. Baiklah anak-anak, hanya itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya. Untuk menutupi perjumpaan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu tutup dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.